Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnieszati Ramadhani dengan NIM 404-25039, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan puisi monolog yang berjudul Mereka Lupa Akan Keadilan Yang Kuperjuangkan, yang dimana nama penyairnya yaitu Ahmad Rizky Seni. Kenapa saya mengambil puisi ini? Karena mengangkat isu yang masih relevan hingga saat ini, yaitu kesetaraan gender dan penghargaan terhadap perjuangan perempuan. Monolog ini juga mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan jasa pahlawan perempuan, khususnya Emma Pradirja, yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Selain itu, penyampaiannya sederhana, menyentuh, dan mudah dipahami, sehingga pesannya disampaikan terasa kuat. Sedikit gambaran puisi ini menceritakan pengalaman seorang siswa yang diremehkan oleh seorang laki-laki karena bercita-cita melanjutkan pendidikan hingga sarjana. Peristiwa tersebut membuat tokoh mengingat perjuangan Emma Pradirja yang memperjuangkan hak perempuan dalam Kongres Pemuda-Pemudi. Melalui monolog ini digambarkan bahwa meskipun perempuan telah memperoleh banyak hak, masih ada anggapan yang membatasi peran perempuan. Oleh karena itu, tokoh mengajak masyarakat untuk menghargai perjuangan para pahlawan perempuan dan terus memperjuangkan kesetaraan. Pesan utama dalam puisi ini adalah bahwa perempuan memiliki hak, martabat, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun menentukan masa depan. Puisi ini juga mengajak masyarakat untuk menghormati perjuangan para pahlawan perempuan serta menghapus sikap diskriminatif terhadap perempuan agar tercipta keadilan dan kesetaraan di kehidupan bermasyarakat. Itu sedikit cerita puisi monolog saya. Mari kita tonton bersama. Pada waktu itu saya sedang pulang sekolah. Saya berjalan menuju halte. Setibanya di halte, saya duduk di samping salah seorang laki-laki yang umurnya sekitar 20 tahun. Ia bertanya kepada saya mengenai sekolah dan masa depan. Ia bertanya saya kelas berapa dan kalau sudah lulus nanti saya mau lanjut kemana? Bekerja, kuliah, atau menikah saja? Begitu katanya. Spontan saya menjawab, saya mau kuliah sampai S1 mas. Ketika mendengar jawaban tersebut, lelaki itu langsung merendahkan saya sebagai kaum wanita, katanya. Katanya wanita cukup di dapur saja, wanita cukup menuruti apa kata suaminya, dan wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Mendengar pertanyaan tersebut, saya marah, saya kecewa. Di era zaman sekarang ternyata masih ada laki-laki yang merendahkan kaum wanita. Karena kejadian itu saya teringat kepada sosok pahlawan bernama Emma Pradirja. Beliau adalah salah satu pejuang wanita yang memperjuangkan hak dan aspirasi perempuan dalam Kongres Pemuda demi wujudnya Sumpah Pemuda. Nama saya Emma Pradirja. Saya adalah salah satu pejuang dari bumi Pasundan. Saya dengan susah payah memperjuangkan hak dan keadilan bagi kaum wanita di Kongres Pemuda. Tapi apa sekarang? Mengapa kembali jadi seperti dulu? Biar aku yang berjuang, kau tak perlu mencari kerja, katanya. Kau tak perlu kerja, urus saja rumah dan anak kita.
Di mana keadilan bagi kaum wanita? Di mana keadilan bagi kaum wanita? Apakah mereka tahu betapa sulitnya saya memperjuangkan hal ini? Apakah mereka akan peduli? Memang di era sekarang jarang ada orang yang peduli dengan jasa para pahlawan. Tak heran juga untuk apa saya berjuang seperti ini. Untuk apa? Apa mereka para pria akan mendengar apa? Mereka para pria tahu apakah saya harus bangkit kembali untuk menegakkan keadilan bagi kaum wanita? Mereka apa? Para pejuang wanita yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan. Tidak akan kubiarkan perjuangan mereka sia-sia. Tak akan kubiarkan derajat wanita diinjak-injak lagi seperti yang kalian lakukan. Berikan kami keadilan, kehidupan yang terhormat, kesetaraan yang sesungguhnya, dan kebebasan untuk menuntutkan masa depan kami sendiri. Pemuda-pemudi Indonesia, apakah kalian sadar betapa sulitnya para pahlawan terdahulu menegakkan keadilan bagi kaum wanita? Namun dengan mudahnya orang ini merendahkan saya karena ia seorang wanita. Padahal kamilah yang akan melahirkan penerus bangsa. Ingat, kami kaum wanita memiliki derajat